Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur yang panjang, kita bisa pergunakan untuk membuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berniat, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ulukum fid dharain, amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum giratuhum lillahi ta'ala idza intahakat hirmatuhu nasratan li syari'atil mutahharati fakanu la yaf'aluna fi'lan wa la yushibuna ahadan illa in alimu ridallah ta'ala fi. Yang ketujuh daripada sifat atau akhlak-akhlak para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu, akhlak mereka adalah giratuhum lillahi ta'ala, rasa cemburu mereka itu di dalam agama Allah itu karena Allah. Idza intahakat hirmatuhu, apabila dihinakan kehormatan, nasratan li syari'atil mutahharati, tujuan mereka itu karena menolong syariat yang mulia ini, maka mereka itu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, tidak pula mencari teman terkecuali apabila mereka itu mengetahui aku ini berteman, aku ini melakukan sesuatu itu karena ridho Allah. Inilah sifat yang ketujuh daripada akhlak para ulama salaf terdahulu, mereka itu rasa cemburu karena Allah. Mereka tidak mau mengerjakan sesuatu dan tidak mau mencari teman terkecuali mereka itu sudah mengetahui pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mencari, aku aja mencari ridho Allah, itu pas sudah. Cuma yang paling pantas itu bukan seperti itu. Apabila kita ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad, inilah kita mau masih ikut majelis taklim, masih mau melaksanakan yang fardu-fardu, apalagi yang sunnah-sunnah, itu tanda Allah Ta'ala ridho kepada kita. Apalagi yang perlu dicari ridho? Aku aja hidup ini mencari ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala sudah nampak di dalam diri, ya kah? Kalau seandainya tidak diridhoi Allah Ta'ala, mungkin kita ini bukan umat Nabi Muhammad. Mungkin kita selalu dihalang-halangi oleh manusia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin akan dihalang-halangi oleh manusia kita duduk di majelis taklim.
Jadi apa yang sudah nampak ini ridho Allah, tinggal rasakan inilah ridho Allah. Jadi kalau mau mencari ridho Allah Ta'ala tuh selamanya tidak akan ketemu. Jadi kalau sudah kita tahu di dalam keadaan kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad, waktu sholat zuhur sekian, waktu sholat asar sekian, maghrib, isya dan subuh sekian-sekian, itu pertanda takdir Allah. Yalah. Itu kezahiran takdir Allah di sana. Nah, tinggal kita ridho enggak dengan ketentuannya tadi. Aku kalau zuhur, kalau jam 12:30 sekarang sulit. Karena 12:30 itu masih dalam bekerja. Kalau aku keluar daripada pekerja melakukan sholat, nanti bisa dipecat aku. Nah, itu namanya tidak ridho dengan ketentuan Allah. Tetap aja dikerjakan walaupun 12:30 atau jam 1, tapi kita ridho dengan ketentuan yang diberikan Allah Ta'ala melalui takdir kita ini dipekerjakan di sini, sehingga agak lambat sedikit melaksanakan sholat. Nabi Musa alaihi salam telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kata Allah Ta'ala orang yang, wahai Allah, bagaimana saya itu mengetahui ridho engkau? Apabila kamu itu ridho dengan takdirku, itu sudah ridhoku, kata Allah. Bagaimana cara kita mengetahui aku ini diridhoi Allah apa tidak? Ridho Allah Ta'ala itu mulai kita akil balik sampai kita mati diridhoi Allah Ta'ala supaya husnul khotimah. Tandanya cuma satu, kata Allah, yaitu kita meridhoi segala takdir dan ketentuan Allah. Jadi ridho ini sudah nampak, tinggal kita meridhoi dengan takdirnya tadi. Ridho kita sebagai orang Islam, yalah, itu sudah pasti sudah. Lalu di dalam Islam tadi ada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal peraturan di dalam keridhoan Allah Ta'ala tadi itu yang diridhoi. Bukan sekedar Islam KTP istilahnya itulah, tapi kalau dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, rasa terbebani. Sesuatu yang membuat kita beban, inilah. Nah, ini kita perlu ketahui. Kenapa kita hidup itu ada beban, sekalipun kita sudah tahu itu perintah Allah. Karena kita masih mengharap imbalan, bukan karena ridhonya. Seandainya kita memikirkan adalah, oh aku ini mendengar azan, berarti Allah Ta'ala meridhoi aku hendak ke masjid, aku hendak melaksanakan sholat. Berarti Allah Ta'ala meridhoi aku laksanakan ridho Allah Ta'ala. Aku ridhoi takdirku nanti di jalan, gimana kah, ditabrak orang kah, hujan kah, basah kah, bagaimana pun aku ridho, karena ini sudah tanda ridho Allah Ta'ala. Itu perjalanan batin kita. Itu namanya ridho di dalam ketentuan Allah yang mengadakan keriduan di dalam diri kita. Kalau kita keluh kesah, berarti ada yang kita keinginkan daripada selain Allah. Katanya tadi mau mencari ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala sudah nampak, Pak. Kita bisa bernapas seperti ridho Allah Ta'ala. Semua ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dengan keriduan ini, pergunakan ridho ini dengan cara apa? Meridhoi dengan ketentuan Allah Ta'ala di dalam peraturan-peraturannya. Nah, itulah yang namanya girah tadi. Giratuhum lillahi ta'ala, mereka cemburu karena Allah. Apabila agama dihinakan, mereka langsung berupaya supaya menolong agama Allah Ta'ala ini supaya jangan sampai dihinakan orang. Jadi dengan adanya corona selama 2 tahun inilah ujian keimanan kita. Kita tidak ada rasa cemburu sedikit juga pun. Masjid itu dikunci, digembok, itu pertanda tidak ada girah, tidak ada rasa cemburu. Syariat-syariat Allah Ta'ala itu ditutup semua. Yang penting ada girah di sini, rasa cemburu. Sekalipun kita tidak mampu juga menolak daripada peraturan-peraturan, yang penting ada girah, rasa
Cemburu. Ini pas digembok masjid, biar aja, sudah aja. Tujuannya supaya pengamanan, enggak apa-apa. Tapi tidak ada kita tuh rasa cemburu. Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tempat ibadah ditutup. Tidak ada girah. Sekalipun kita tidak ada memiliki kemampuan untuk apa? Untuk merubah, untuk protes. Lah, protes kan tidak boleh lah. Tidak boleh, apalagi sampai mendemo. Yang penting ada girah dulu di sini. Yang penting ada girah, rasa cemburu karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'ah lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, istakmalal imanu, maka dia sempurna keimanannya, kata Rasulullah. Semuanya karena Allah. Wa fil hadis, di dalam hadis, waqad sabata fil hadisi, sungguh tertetap di dalam sebuah hadis, ahabbu fillah wal bagdu fillah, bermula cinta karena Allah, artinya rasa cemburu tadi, dan benci karena Allah. Min awsaqin udiyatil iman, itu tanda daripada dia memiliki kekuatan tali iman di dalam dirinya. Bila tidak ada rasa cemburu, sekalipun kita tidak bisa mendemo, sekalipun tidak bisa protes, tetap begitu juga. Yang penting ada girah, lah, ada rasa cemburu. Arti cemburu di sini cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau abada syakhsu rabbahu li ibadati saqalain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu beribadah kepada Tuhannya, li ibadati saqalain, karena dua tujuan dunia dan akhirat. Aku beribadah sholat ini supaya rezeki lancar, aku beribadah ini supaya di akhirat mendapatkan keluasan di dalam surga. Nah, ini berarti dua tujuannya, dua inilah beribadah itu, kata Rasulullah, apabila dua seperti ini, li ibadati saqalain, sholat 5 waktu supaya selamat di akhirat, satu. Sholat 5 waktu supaya jangan dipandang munafik di kalangan manusia, dua kalau tujuannya. Nah, bila yang seperti ini, kata Rasulullah, talaban lisawab, tujuannya karena menuntut balasan, wa huwa ghafilun, orang itu termasuk orang yang lalai. Angkauni dzalika min mardatillahi ta'ala, orang itu lalai karena ketaatan inya tadi itu ridho Allah. Ilmu tasawuf adalah ilmu tasawuf. Jadi kalau dikatakan ilmu tasawuf tidak ada di zaman Rasulullah, itu cuma di dalam karakter apa? Pembab. Rasulullah tidak membuat suatu bab, lah cuma secara umum ada perhatian terhadap kita dalam syariat kita, pekerjaan zahir kita, ada pekerjaan batin kita. Orang yang beribadah, apabila seseorang, kata Rasulullah, beribadah kepada Tuhannya, li ibadati saqalain, beribadahnya karena dunia dan akhirat, talaban li sawab, tujuannya supaya dibalas, fahuwa wa huwa ghafilun an qauni dzalika min mardatillah, orang itu termasuk orang yang lalai bahwasanya ketaatannya tadi itu ridho Allah. Fahuwa kharijun anit thariq, maka orang itu, kata Rasulullah, keluar daripada jalan Islam yang sebetulnya. Nah, maka masuk Islam ini kita disuruhkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara sempurna, jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Itu dalam surah apa? Di dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang beriman, masuklah kamu itu di dalam Islam itu kafatan, secara sempurna.
ilmunya secara sempurna, melakukan perjalanannya pun baik perjalanan zahir yaitu dengan ibadah, perjalanan batin itu secara sempurna, jangan setengah-setengah. Nah, yang setengah-setengah itu apa kata Rasulullah? Contohnya ini tadi, beribadah kepada Tuhannya dikarenakan menuntut balasan di dunia, menuntut balasan di akhirat. Fahuwa ghafilun, orang itu kata Rasulullah lupa bahwasanya dia beribadah tadi itu ridho Allah. Fahuwa kharijun anit thariq, orang itu keluar daripada jalan yang lurus. Artinya masih bengkok lagi nih lah, masih bengkok. Itu yang kita khawatirkan, Jadi yang dipandang di sinilah ridho Allah Ta'ala sudah ada, adalah tinggal mensyukuri ridho itu. Dengan cara apa mensyukuri ridho tadi? Yaitu dengan cara kita ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Ta'ala di dalam peraturan-peraturan Allah. Nah, itu yang pasnya, Waqad auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini Quran saja palah, Quran saja yang berbahasa Arab, yang mampu diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kok bisa diterjemahkan Rasulullah melalui bahasa beliau? Sebelum Quran, nih kitab-kitab yang dahulu, awal-awal kitab yang diturunkan Allah Ta'ala, walaupun itu suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Syed dan lain sebagainya, itu berbahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kitab-kitab terdahulu itu termasuk kitab Nabi Musa ini, Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Musa bukan dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Contoh bahasa Ibrani, Jibril tidak ada dalam bahasa Arab, Mikail, Israfil, Izrail, kan aneh bahasanya lah, bahasa Arab cuma aneh bahasanya, tidak ada terjemahnya. Nah, itu bahasa Ibrani namanya. Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal amil tali amalan, wahai Musa, kamu itu beramalan, lah itu kan ridhoku kata Allah Ta'ala, kamu tuh bisa beramal itu ridhoku. Apakah karena akukah lagi kamu itu? Faqala na'am, wah kata Nabi Musa, wah tentu wahai Allah Ta'ala, saya ini beribadah karena engkau. Sholaitu wa sumtu, saya sholat, saya berpuasa, wa tasaddaqtu, dan saya bersedekah wahai Allah Ta'ala. Wa dzakara asya'a, kemudian Nabi Musa menyebutkan semua ibadah itu di hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bertanya, semua ibadah Nabi Musa itu disebutkan oleh Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala bertanya, faqala Allah Ta'ala hadza laka, jadi Allah Ta'ala, kamulah wahai Musa, sholat, puasa, bersedekah, berzikir dan macam-macam, itu karena kamu juga, untuk kamu juga. Walakin hal walaita li ajli waliyan au adaita li ajli aduwan, apakah kamu kata Allah Ta'ala menyenangi karena aku seorang wali Allah Ta'ala, ataukah kamu itu memusuhi musuh Allah karena aku? Kamu itu menyayangi kekasihku di bumi ini, apakah karena akukah? Atau kamu itu memusuhi musuhku, apakah karena akukah? Kata Allah Ta'ala, kalau kamu beribadah itu untuk kamu juga, tapi yang kuinginkan ini, kata Allah Ta'ala, inilah aku ada punya kekasih di muka bumi, apakah kamu mencintainya karena aku? Apakah kamu memusuhi musuhku itu karena aku? Kata Allah. Fa'alima an dzalika Musa anna hubba fillah wal baghdha fillah min afdalil a'mal.
maka diberitahulah kepada Nabi Musa bahwasanya cinta karena Allah dan benci karena Allah itu daripada ibadah yang paling afdol. Wa kana Ali bin Husain, cucunya Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah SAW punya cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain ini punya anak lagi yang bernama Ali. Sayyidina Husain itu punya anak yang bernama Ali. Jadi ini buyut apa? Buyutnya Rasulullah SAW. Wa kana Ali bin Husain, adalah Ali bin Husain radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata, la yastahibbu isnani ala ghairi taatillah. Dua orang manusia, kata Ali bin Husain, yang berteman itu ala ghairi taatillah. Berteman akrab itu cuma jalannya bukan karena taat kepada Allah. Bila acara dangdutan, ini akrab berdua ini, pokoknya bersokongan, kamu cari dana ke sana lah, cari kamu dana ke sana. Cuma bila acara keagamaan, kamu ikut ke sana kan? Enggak, aku nanti aja. Jadi yang satu lagi mengatakan, aku masih sibuk di lain. Tapi bila ada acara dangdutan kah, pokoknya acara yang di luar Islami lah, wah akrab berdua ini. Pokoknya sampai tidur pun berdua. Inilah, makan pun berdua, rapat pun berdua. Nah, berarti ini akrabnya ini bukan karena jalan taat kepada Allah. Dua orang yang berteman akrab, kata Ali bin Husain, tapi akrabnya itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah, terkecuali dua orang ini akan terpisah dengan bukan jalan taat kepada Allah. Artinya apa? Nantinya yang dua orang yang akrab tadi ini akan dipisah Allah Ta'ala melalui jalan bukan ketaatan. Contoh, ini si A sama si B inilah, A sama si B. Bila acara dangdutan akrab, rapatnya mulai maghrib sampai ke subuh, tidur, makan bersama, tidur bersama, rapat bersama. Nah, ini berarti inilah akrabnya ini berteman karena selain jalan taat kepada Allah. Ini akan dipisah Allah Subhanahu wa ta'ala, dua orang inilah melalui bukan jalan taat kepada Allah. Nantinya si A nanti lah dipisah Allah Ta'ala kepada si B, ini dipisah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan bukan taat. Nanti suatu saat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memisah dua orang ini, yang si B nanti menipu si A. Si A tadi ini akan timbul buruk sangka di sini. Kata si A, ini si B ini menipu aku nih, padahal tidak menipu. Lah, maka diadakan yang namanya rasa buruk sangka. Nah, itu mulai sudah. Orang yang berteman akrab, kalau ingin kekal sampai ke akhirat, karena ini termasuk daripada amalan-amalan dan menjadi artis di akhirat. Ada istilah artis lah, ada istilah artis pada di akhirat. Kalau orang tuh mencari artis dalam dunia ini mudah. Bila muka tampan atau cantik inilah, suara bagus, bisa jadi artis sekalipun miskin. Tapi kalau di akhirat tidak bisa jadi artis. Ala inna lillahi aqwamun. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya di akhirat nanti ada sekelompok manusia, kata Rasulullah, laisu minal anbiya wasyuhada. Mereka bukan golongan nabi, bukan golongan orang-orang mati syahid. Yagbituhumul, tetapinya menjadi buah bibir di kalangan nabi-nabi, menjadi buah bibir di kalangan para syuhada. Siapa? Orang yang bersahabat